Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh fisika yang ada pada bangsa Cina. Nah, siapa sih tokoh-tokoh fisika tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama ada Dezhong Daoli, adalah fisikawan Cina yang terkenal akan karya-karyanya dalam fisika partikel energi tinggi, asas simetri, dan mekanika statistik. Pada usianya 31 tahun, di tahun 1957, ia memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika atas hasil karyanya bersama temannya yaitu Chen Ningyan pada pelanggaran hukum keseimbangan yang telah dibuktikan secara eksperimental oleh Chen Xingwu. Peristiwa ini menjadikan mereka berdua menjadi orang-orang Tiongkok pertama yang dianugerahi hadiah Nobel. Karena sejak tahun 1962, Lee telah menjadi warga negara Amerika melalui proses naturalisasi, ia juga menjadi orang Amerika termuda yang pernah memenangkan hadiah Nobel. Lee dilahirkan di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 24 November 1926. Pendidikan pertama tertingginya yaitu Universitas Caixin dan berhasil diterima pada tahun 1943. Mulanya ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan teknik kimia. Namun, bakatnya yang besar di bidang fisika mulai terlihat dan disadari oleh profesor-profesor fisika di universitas tersebut. Ia pun akhirnya pindah ke jurusan fisika. Sayangnya, Lee hanya bisa berkuliah selama setahun di sana karena peristiwa invasi Jepang yang terjadi kembali. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Asosiasi Barat Daya Nasional di Kunming pada tahun 1945 di bawah bimbingan Profesor Tao Wu. Atas rekomendasi Profesor Wu, Lee mendapat beasiswa ke Universitas Chicago di tahun 1946. Ia berhasil mendapat gelar PhD di bawah bimbingan Profesor Enrico Fermi di tahun 1950. Nah, setelah lulus, Lee menjadi dosen di Universitas California, Berkeley, dan juga dosen di Universitas Columbia pada tahun 1953. Yang kedua ada Yang Chengming, merupakan anak pertama dari 5 bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1922 di Hefei, Anhui, China. Pendidikan tinggi pertama yang Chengming diperoleh di National Southwest Associated University, Kunming. Setelah mendapatkan gelar PhD di sana pada tahun 1942, ia melanjutkannya ke Universitas Tsinghua dan memperoleh gelar MSc-nya. Aktivitas perkuliahannya di Tsinghua sempat terganggu karena Perang Sino-Jepang antara tahun 1937 hingga 1945, sehingga terpaksa pindah ke Kunming. Tahun 1946, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Chicago. Nah, di Chicago yang Chengming bertemu dengan banyak fisikawan top seperti Fermi dan Keeler. Kontribusi yang pada bidang fisika teori meliputi berbagai bidang dari fisika partikel, mekanika statistik, hingga fisika zat padat. Ia banyak memberikan pengaruh pada teori abstrak maupun analisa fenomenologi. Beberapa hasil karyanya yang sangat terkenal adalah teori Yang-Mills, ketidakkekalan paritas pada interaksi lemah, dan persamaan Yang-Baxter. Teori bahwa paritas tidak kekal pada interaksi lemah yang dikembangkannya bersama Dezhong Daoli memberikan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1957. Sejak itu, nama Yang kian melambung sebagai salah seorang ilmuwan berkaliber internasional. Dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang telah dia dapatkan. Selanjutnya, Chen Xingwu. Ia merupakan seorang fisikawan eksperimental Tionghoa yang membuat kontribusi signifikan dalam bidang fisika nuklir. Ia juga orang pertama yang menetapkan fenomena dan validitas keterikatan menggunakan foton melalui pengamatan korelasi sudut. Ia menjadi profesor di Columbia dan wanita pertama yang memenangkan penghargaan Research Corporation. Dia terkenal karena melakukan eksperimen Wu yang membuktikan bahwa paritas tidak kekal. Itu merupakan eksperimen yang diajukan oleh Dezhong Daoli dan Chen Ningyan. Pendidikan pertamanya yaitu National Central University, dan yang kedua dia
belajar fisika nuklir di University of California, Berkeley. Ia juga banyak sekali mendapati penghargaan-penghargaan. Selanjutnya, Daniel Chizui. Ia merupakan seorang fisikawan yang wilayah penelitiannya mengenai teknik elektro dan fisika eksperimental. Ia menemukan efek hal kuantum fraksional, mendapatkan penghargaan Nobel, mengembangkan material baru di mana elektron dapat bergerak di permukaan tanpa gesekan. Penemuannya kini digunakan untuk pembuatan chip-chip komputer yang merupakan peralatan utama di era teknologi canggih saat ini. Ia dijuluki si miskin yang merubah dunia karena ia berasal dari keluarga miskin yang buta huruf. Ayahnya selalu berkeinginan keras dan bersedia mengorbankan apa saja agar anaknya dapat bersekolah di sekolah yang baik. Maka sebab itulah pada tahun 1951 ayahnya mengirim Desui ke Hong Kong. Awalnya ia diterima di jurusan kedokteran National Taiwan University di Taiwan, namun karena saat itu dia tidak tahu di mana orang tuanya dan dia juga tidak tahu apakah dia akan kembali ke Cina, Desai memilih tinggal di Hong Kong dan masuk program khusus 2 tahun di University of Hong Kong atas biaya pemerintah Cina. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Daniel Chizui. Ia selalu menekankan pada mahasiswanya bahwa hidup ini harus seimbang. Kita tidak bisa hidup tak dari fisika saja. Ada sisi-sisi lain dari fisika yang tidak bisa mengubah kehidupan kita, seperti yang sering ia ucapkan. Kemudian He Zhui. Ia merupakan fisikawan wanita yang lahir pada tanggal 5 Maret 1914 di Suzhou, Provinsi Jiangsu. Ia merupakan seorang fisikawan nuklir Tiongkok yang memberikan kontribusi besar untuk fisika neutron dan fisika fisi nuklir. Ia melatih ilmuwan yang memenuhi syarat di bidang ini. Selama tahun 1950-an, dia memprakarsai di Cina penelitian dan pengembangan emulsi nuklir yang telah mencapai tingkat dunia maju dalam kualitas waktu itu, dan dia dianugerahi oleh Akademia Sinica penghargaan pertama dari Hadiah Nasional Ilmu Pengetahuan Alam. Dia kemudian mengarahkan penelitian eksperimental fisika neutron dan fisi pada nuklir pertama reaktor dan siklotron di Cina dan membuat prestasi luar biasa dalam mendukung program nasional pengembangan senjata nuklir. Ia berpendidikan di Universitas Teknik, Universitas Tsinghua, dan Universitas Teknik Berlin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.